ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir saya mana? Fa'amal qadiru. Masuk itu ya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaallah kita akan mengkaji bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa, tulisan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kitab yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Sebagaimana hal yang sudah sering berulang-ulang kita tandaskan pada diri kita semua, bahwa inti atau pokok dari tauhid kita, inti atau pokok dari akidah kita adalah bagaimana menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan pemuliaan kita kepada Allah. Demikian juga menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita akan apa yang sudah Allah janjikan, baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ketika kita berusaha untuk duduk bermajlis ilmu, menambah atau mencari faidah ilmu, mencari nasihat, adalah pada inti atau pokoknya bagaimana kita bisa menumbuhkan pengagungan kita dengan sebenar-benarnya pengagungan kita kepada Allah. Sebagaimana kita fahami, Allah Zat yang Maha Agung, semua sifat-sifatnya penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Sebagaimana apa yang sering diulang-ulang di dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka sebetulnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah, padahal bumi semuanya akan berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit semuanya akan dilipat dengan tangan kanannya. Allah Zat yang Maha Agung, Allah Zat yang Maha Mulia, Allah Zat yang Maha Perkasa. Maka itulah yang hendaknya ditanamkan pada diri kita, sehingga tidak boleh ada di dalam hati kita persangkaan buruk kepada Allah. Yang persangkaan buruk itu sebetulnya
menjadikan hati kita itu merendahkan Allah, menjadikan Allah itu direndahkan, dihinakan, tidak diyakini apa yang menjadi janji-janjinya, maka seperti ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Sehingga tidak ada satu dosa pun, tidak ada satu keburukan amal pun kecuali sebabnya karena suudzon, buruk sangkanya kita kepada Allah. Apapun dosa yang kita lakukan sebabnya karena apa? Suudzon kita kepada Allah. Sebagai contoh misalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara di dalam doanya. Kira-kira persangkaan buruknya dari sisi mana? Persangkaan buruknya dari sisi mana? Allah tidak mampu, tidak berkuasa untuk mengabulkan permintaannya, sehingga dia harus meminta kepada yang lainnya, atau dia mencari wasilah-wasilah, perantara-perantara kepada yang lainnya. Ketika dia berburuk sangka, Allah tidak akan berkuasa mengabulkan permohonannya. Ini persangkaan buruk kita kepada Allah. Hakikatnya mereka merendahkan Allah. Demikian juga semisal seorang hamba itu terjerumus dalam perbuatan dosa, kira-kira persangkaan buruknya apa? Allah tidak melihat perbuatannya. Allah tidak berkuasa untuk melenyapkan atau membinasakannya pada saat itu juga. Seakan-akan kita masih bisa hidup panjang bertahun-tahun. Misalkan ada orang yang dia tidak bersabar, tidak berhati-hati di dalam mencari karunia Allah, sehingga dia mencampurkan yang halal dan haram. Persangkaan buruknya apa? Seakan-akan Allah itu tidak akan memudahkan baginya di dalam mencari harta yang halal saja, sehingga dia perlu untuk mencari perkara yang haram juga. Nah, terus demikian. Tidak ada perbuatan dosa yang kita lakukan kecuali karena persangkaan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya kita belajar akidah, pentingnya kita belajar tentang tauhid adalah dalam rangka menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Maka setelahnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa taala mengatakan, fa ammal qadiru ala kulli syai'in, maka adapun Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, al-ghaniyyu bidzatihi ala an kulli syai'in, zat yang kaya dengan zatnya, tidak butuh kepada segala sesuatu, al-alimu bi kulli syai'in, Allah ada zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, Ar-Rahmanur Rahim, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, zat yang maha pengasih, penyayang, yang luas kasih sayangnya, yang mencakup segala sesuatu. Fa idkhalul wasa'iti, maka memasukkan perantara-perantara bainahu wa baina khalqihi, antara Allah dan antara makhluknya, yang qusu bihaqqi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa tauhidihi, maka akan bisa mengurangi hak dari keagungan rububiyahnya dan uluhiyahnya dan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna bihi dhanna saw, dan dia telah menyangka Allah dengan persangkaan buruk, dengan persangkaan buruk. Nah, kalau ada orang yang menjadikan wasithah, perantara antara dia dengan Allah di dalam ibadah, seperti menjadikan orang-orang dari para wali-wali atau seorang nabi sebagai perantara di dalam doanya kepada Allah, atau perbuatan orang-orang musyrikun ketika mereka menjadikan berhala-berhala yang sebetulnya itu adalah wujud dari orang-orang saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka sebetulnya pada hakikatnya mereka telah berburuk sangka kepada Allah, tidak yakin dengan kemuliaan, keagungan Allah dan semua sifat-sifatnya. Wa hada yastahilu ayyashra'ahu li ibadihi,
Dan perkara ini mustahil Allah itu mensyariatkan untuk hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah mensyariatkan adanya wasilah-wasilah seperti ini. Karena Allah mampu untuk mengabulkan semua permintaan hambanya tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang yang kafir pun, yang mereka membalas kenikmatan dari Allah dengan kekufuran mereka, kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah berkuasa untuk mengabulkan atau tidak? Berkuasa. Apalagi seorang mukmin, maka Allah lebih berkuasa lagi. Hanya saja kadang Allah tidak mengabulkan permohonan kita, doa kita, bukan karena Allah bakhil, karena Allah zat yang lebih tahu tentang kebaikan untuk diri kita melebihi diri kita terhadap diri kita sendiri. Wa yamtani'u fil uquli wal fitri jawazuhu, dan terhalangi pada akal-akal dan fitrah jawazuhu, bolehnya perkara tersebut. Artinya secara akal tidak mungkin Allah itu membolehkan adanya wasilah-wasilah seperti itu. Wa qubhuhu mustaqirrun fil uquli salimati fawqa kulli qabihin. Wa qubhuhu, dan keburukannya itu telah ditetapkan di dalam akal-akal yang selamat, melebihi atau di atas semua keburukan yang ada. Melebihi dari semua keburukan yang ada. Allah tidak mungkin menjadikan wasilah-wasilah seperti itu. Yang wasilah-wasilah itu akan mengurangi dan menghilangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wasilah-wasilah yang tersyariatkan. Ketika Allah berfirman di dalam ayatnya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepada Allah itu wasilah. Maka wasilah ini sesuatu yang Allah syariatkan, Allah cintai, dan tidak akan mengurangi keagungannya. Tidak akan mengurangi keagungannya. Jadi kalau kita berdoa kalau ingin mencari wasilah, maka carilah wasilah yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Di antaranya wasilah-wasilah yang disyariatkan apa saja? Satu, dengan amal soleh kita. Dengan amal soleh kita. Boleh kita misalkan berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita. Misal kita bersedekah. Ya Allah, dengan sedekahku ini sembuhkan penyakitku, atau sembuhkan orang tuaku, atau mudahkanlah jodohku. Atau misalkan seorang yang menikah itu kan enak ya. Itu saja bisa dibuat jadi wasilah, boleh. Ya Allah, dengan menikahku ini lapangkanlah rezekiku, boleh. Dan itu Allah cintai tanpa mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya boleh berwasilah dengan amal soleh. Kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Maka ketika mereka sedang bersafar, tiba-tiba hujan deras. Mereka cari tempat berteduh, ketemu gua, masuk gua. Jatuh batu yang besar menutup pintu gua itu. Tidak bisa mereka mendorong-dorong, tidak bisa saking besarnya. Lalu akhirnya mereka berbicara satu sama lain, kalau begitu kita berdoa kepada Allah, masing-masing berwasilah dengan amal-amal ibadahnya masing-masing. Yang satu berwasilah dengan birrul walidain, baktinya kepada ibunya, berdoa baru buka sedikit tapi belum bisa keluar. Satu lagi berwasilah dengan amanahnya, dia pernah memegang uang dari pegawainya pergi entah kemana, akhirnya dikembangbiakkan menjadi ternak-ternak yang banyak. Ketika pegawainya datang menuntut gaji yang terakhir, dia tunjukkan itu ada hewan-hewan ternak yang banyak itu, kamu ambil semua, itu hartamu. Yang pertama dia tidak percaya. Apakah kamu hendak mengejekku? Hendak, itu hartamu semuanya. Kemudian buka pintu itu sedikit, tapi belum bisa keluar juga. Kemudian yang terakhir bertawasul dengan takutnya dia ketika hendak menzinai anak pamannya,
kemudian dia ingat kepada Allah, akhirnya meninggalkan perbuatan itu. Akhirnya terbuka pintu gua itu. Kemudian wasilah yang kedua yang disyariatkan adalah apa? Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berwasilah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti nama-nama banyak ya. Ya Rabb itu nama Allah. Allahumma itu nama Allah. Misalkan Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Razzaq, Urzuqni itu nama-nama Allah. Kalau sifat contohnya apa? Seperti doa yang diajarkan Nabi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bertawasul dengan sifat Allah, sifat kalam. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan apa? Wasilah yang dibolehkan yang ketiga apa? Doa orang yang soleh yang masih hidup. Doa orang yang soleh dan masih hidup. Maka dibolehkan kita mendatangi orang soleh untuk minta, ya Syekh atau ya Ustaz, tolong doakan aku. Seperti ini dibolehkan. Seperti ini dibolehkan. Adapun berwasilah dengan orang-orang yang sudah mati, maka seperti ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Karena biasanya ada di dalam hati orang yang bertawasul kepada orang yang mati itu keyakinan bahwasanya orang mati itu punya kemampuan untuk mengatur alam semesta. Baik. Yuwaddihu hada, menjelaskan perkara ini, annal abida, bahwasanya hamba itu muazzimun li ma'budihi. Hamba itu harusnya mengagungkan zat yang dia sembah. Muta'allihun lahu, kemudian menghamba kepadanya. Khadi'un dzalilun lahu, khudu, tunduk, kemudian dzalilun, menghinakan diri kepadanya. Harusnya hamba seperti ini. War-Rabbu ta'ala wahdahu, sedangkan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yastahiqqu kamalu ta'dim. Dialah yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan pengagungan, wal ijlali, dan pemuliaan, wa ta'alluhi, dan penghambaan, wal khudu'i, dan ketundukan, wa dzulli, dan penghinaan diri. Allah itu berhak untuk mendapatkan semuanya ini, pengagungan, ketundukan, penghinaan diri kita kepadanya. Dan memang seharusnya keadaan hamba itu seperti itu di semua keadaannya. Semakin dia dalam ilmunya, semakin dia mengenal Rabb Allah Ta'ala, mengenal keagungannya, maka semakin dia menghinakan diri kepada Allah. Sebagaimana ucapan para ulama, man kana billahi a'raf kana minahu akhwaf. Barang siapa yang paling mengenal Allah, paling mengagungkan Allah, pasti dia akan menjadi orang yang paling takut kepadanya. Sehingga kita dapati keadaan para ulama di dalam asar-asar mereka, di dalam semua keadaan mereka mengagungkan Allah. Begitu takutnya mereka tergenci dalam perbuatan dosa ini, dosa itu. Termasuk di dalam adab-adab mereka kepada Allah. Kalau kita kadang ketika sholat saja masih sering kita beradab buruk kepada Allah. Sholat masih banyak memikirkan hal yang lain. Sampai-sampai keadaan ketika sujud, keadaan yang paling dicintai oleh Allah, ketika seseorang meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan sejajar dengan tanah, dia letakkan dengan tanah. Dan itulah keadaan ketika hati seharusnya menghinakan diri kepada Allah. Kadang kita saja masih sering lalai, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Ya karena kurang ilmu kita, sehingga kurang pengagungan kita. Kalau para ulama, semakin dalam mereka ilmunya, semakin mengagungkan Allah. Dan memang seperti itulah keadaannya seorang hamba. Wa hadza khalisu haqqihi, dan ini adalah khalis, jadi haknya yang murni. Famin akbahiz zulmi, maka termasuk di antara kedzaliman yang paling buruk, ayyu'tiya haqqahu li ghairihi, ketika seseorang itu dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya.
Termasuk di antara kezaliman yang paling buruk ketika seorang hamba itu memberikan haknya Allah kepada selainnya. Dan itu keadaan yang paling Allah benci, paling Allah murkai. Ini hamba bukannya takut kepada Allah, malah takutnya kepada makhluk. Bukannya cintanya kepada makhluk. Bukan tawakalnya kepada Allah, tawakalnya kepada selainnya. Bukannya dia raja berharap hanya kepada Allah, tapi malah berharap kepada makhluk. Ini Allah paling tidak suka, paling murka. Au yusyriku bainahu wa bainahu fihi. Atau hamba itu berbuat kesyirikan, artinya memberikan bagian antara Allah dan antara makhluk di dalam perkara tersebut. Artinya kadang dia berikan rasa takutnya kepada Allah juga kepada makhluk, cinta kepada Allah juga cinta kepada makhluk, tawakalnya juga kepada Allah tapi juga kepada makhluk. Wala siyama idza kana alladhi ja'ala syarikahu, terlebih lagi jika dia adalah orang yang menjadikan sekutunya itu fi haqqihi, di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, huwa abduhu, sedangkan dia adalah hambanya, wa mamlukuhu, dan budaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, daraba lakum masalan min anfusikum. Dalam surah Ar-Rum Allah membuat pemisalan. Yang kadang pemisalan ini karena kurangnya pemahaman kita, sehingga ketika membaca ayat seperti ini ya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan asar, karena kita tidak paham. Daraba lakum masalan min anfusikum, Allah telah membuat pemisalan untuk kalian pada diri-diri kalian. Hal lakum mimma malakat aymanukum, apakah kalian itu memiliki dari budak-budak kalian, min syuraka, dari sekutu-sekutu, fima razaqnakum, pada apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, fa antum fihi sawa, apakah kalian itu dalam urusan itu sama? Apa maksudnya? Seandainya ada seorang hamba dia punya budak, apa ada tuan ketika dia punya budak, kemudian dalam urusan rezeki, harta yang ada di rumahnya itu dianggap sama, yang milik tuannya, yang milik budaknya, sehingga budaknya boleh pakai harta tuannya seenaknya sendiri. Halakum fa antum fi sawa, apakah kalian itu sama dalam urusan rezeki seperti itu? Takhafunahum ka khifatikum anfusakum, kalian itu takut kepada mereka sebagaimana takutnya kalian pada diri-diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun, demikian itu kami merinci ayat-ayat liqaumi yaqilun, bagi siapa yang memikirkannya, bagi siapa yang memahaminya. Ai idza kana ahadukum, yaitu jika salah seorang di antara kalian ya'nafu, tidak mau atau enggan, ayakuna mamlukuhu syarikuhu, ayakuna mamlukuhu syarikahu fi rizkihi, jika ada salah seorang di antara kalian yang tidak mau budaknya itu menjadi sekutunya di dalam rezekinya, jadi hartanya itu harta si budak juga, budaknya boleh mengambil, memakai hartanya. Fa kaifa taj'aluna li min abidi, maka bagaimana kalian menjadikan untukku, min abidi, dari hamba-hambaku, syuraka'a, sekutu-sekutu, fima ana munfaridun bihi, yang aku adalah berkesendirian di dalamnya, dengannya, wa huwal ilahiyah, yaitu di dalam ilahiyah atau peribadatan atau penghambaan. Allati la tanbaghi li ghairi, yang tidak pantas penghambaan seperti itu diberikan kepada selainku. Wala tasihu li siwa'i, dan juga tidak benar kalau diberikan kepada selainku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya, ya kalau dengan budaknya saja seandainya mereka itu berserikat, bersekutu di dalam hartanya, dia tidak akan rela. Bagaimana hamba itu menjadikan Allah itu dijadikan sekutu bagi hamba-hamba yang lain?
Dia berikan penghambaan kepada Allah, tapi dia juga berikan kepada selainnya. Dia sembelih kurbannya untuk Allah, dia juga sembelih kurban untuk selainnya. Maka secara akal seperti ini tidak akan pernah bisa diterima. Sehingga inilah perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana beliau Al-Imam Ibnu Qayyim mengajarkan kepada kita untuk melihat hakikat kesyirikan. Alhamdulillah kita belajar kitab ini, saya pun juga merasakan itu. Bagaimana, Masya Allah, bagaimana beliau menjelaskan kepada kita hakikat kesyirikan itu seperti apa, sehingga Allah begitu murkanya kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka ternyata hakikatnya seperti ini. Tayyib. Faman za'ama dzalika, maka barang siapa yang menyangka hal tersebut, fama qaddarani haqqa qadri, maka kemudian faman za'ama dzalika, barang siapa yang dia menyangka atau meyakini hal tersebut, fama qaddarani haqqa qadri, maka dia tidak mengagungkanku dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang melakukan seperti itu, artinya dikatakan oleh Allah, dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wala adzamani haqqa ta'dhimi, dia tidak mengagungkan, membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wala afradani bima ana munfaridun bihi wahdi duna khalqi, dan juga dia tidak mengisahkanku dengan apa yang aku maha asa di dalam perkara itu. Tidak ada dari selain makhlukku yang punya hak di dalamnya. Fama qaddarallaha haqqa qadri, maka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya man abada ma'ahu ghairahu, siapa yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah tapi juga dia beribadah kepada selainnya, maka sebetulnya dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Coba kalau misalkan kita tanya pada orang-orang yang melakukan tawasulan, apa kata mereka? Mereka berniat itu adalah pengagungan kepada Allah. Karena mereka merasa apa? Merasa tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah. Mereka merasa banyak dosa, ilmunya sedikit, ibadahnya kurang, sehingga mereka butuh kepada wasilah-wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun punya niat yang sepintas itu niat yang baik. Ya, sebetulnya dikatakan mereka tidak sedang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Kenapa? Sebagaimana disebutkan tadi. Berarti mereka ragu dengan kekuasaan Allah. Allah tidak mampu mengabulkan doa hambanya, sehingga harus melalui penguasa wasilah-wasilah ini. Atau lebih luas lagi, mereka meragukan Allah itu berkuasa untuk mengatur alam semesta ini, sehingga mereka membutuhkan wasilah-wasilah perantara antara diri mereka dengan Allah. Sebagaimana perbuatan orang-orang Syiah. Kalau Syiah memang sudah kebangetan, karena mereka meyakini imam-imam mereka itu punya andil di dalam menciptakan alam semesta. Maka mereka mengatakan imam mereka itu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini memang sudah kebangetan. Makanya para ulama tidak memasukkan orang-orang Syiah ke dalam 72 golongan. Karena ada 73, satu masuk surga tanpa masuk neraka. Yang 72 maka akan diadab dengan kesalahan-kesalahan mereka. Orang-orang Syiah tidak dimasukkan di dalamnya, karena tidak ada satu prinsip usul akidah kecuali mereka ingkari, mereka tolak, mereka batalkan. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat pemisalan, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Karena istima' itu tidak sekedar mendengar, tapi apa? Bitanbih, dengan perhatian penuh. Itu istima'. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka itu berkumpul, saling bantu membantu satu sama lain. Ada
Kira-kira ada dengan ilmu pengetahuan yang paling canggih sekalipun, dengan teknologi yang paling mutakhir, bisa menciptakan lalat? Tidak akan bisa. Kalau lalat robot ya, lalat robot yang kecil kemudian bisa terbang, ada kameranya, itu mungkin bisa. Tapi kalau lalat yang hidup sebagaimana kita lihat tidak bisa. Allah menantang mereka itu dengan perkara yang paling remeh. Lalat kan sesuatu yang diremehkan. Wa in yaslabhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kemudian kalau tidak bisa menciptakan lalat, dan jika lalat itu merampas dari mereka itu sesuatu, yaitu makanan, la yastanqidhuhu min. Mereka pun tidak mampu untuk menyelamatkannya atau mengembalikannya lagi. Jadi kalau misalkan lalat menginggap di makanan, kemudian dia memakannya, kecil kan, kemudian dia terbang, itu pun kita tidak mampu mengambilnya lagi. Dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemahlah orang yang meminta dan yang diminta. Sungguh lemahlah orang yang meminta dan yang diminta. Jadi yang meminta itu lemah akal, lemah keyakinan, dan yang diminta pun juga lemah karena tidak mampu mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman, ma qadarullah haqqa qadari. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Meskipun mereka mengaku cinta kepada Allah, setiap kali salat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika rukuk subhana rabbiyal adzim, maha suci Rabbku yang maha agung. Mereka mengagungkan Allah di dalam ucapan mereka, hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi maha mulia, lagi maha perkasa. Aziz itu artinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Laisa la yuglabu. Allah tidak bisa dikalahkan, itu namanya aziz. Baik. Kemudian kata beliau, fama qaddarallaha haqqa qadri. Maka bukanlah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya man abada ma'ahu ghairahu. Orang yang beribadah bersama Allah itu selainnya. Mimman la yaqdiru ala khalqi ad'afi hayawanin wa asgharihi. Dari siapa yang makhluk yang diibadahi itu tidak mampu untuk menciptakan makhluk atau hewan yang paling lemah dan paling kecil. Lalat itu kan kecil, meskipun ada hewan yang lebih kecil lagi. Dan lalat itu hakir, diremehkan, itu saja tidak mampu menciptakan bagaimana diibadahi. Wa in salibahu dubabu syai'an. Dan jika lalat itu mencuri atau merampas darinya itu sesuatu, mimma alaihi, dari apa yang ada padanya, lam yaqdir ala istinqadihi minhu, maka dia pun tidak mampu untuk mengambil atau menyelamatkan darinya. Ini pemisalan yang dijadikan pemisalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surah Al-Hajj ayat 73. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya itu berada di dalam genggamannya kelak pada hari kiamat. Bumi kelak pada hari kiamat itu akan digenggam oleh Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit itu akan dilipat dengan tangan kanannya. Langit ada berapa tingkat? 7 tingkat. Disebutkan di dalam hadis, ada di dalam bab-bab di akhir pembahasan kitab Tauhid. Jarak antara satu langit dengan langit setelahnya itu berapa? 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Tingkat 1 dengan 2 itu 500 tahun perjalanan. Nanti tingkat 2, ketiga 500 perjalanan. Itu 7 tingkat. Semuanya dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah. Jadi kalau kita hamba sendirian seperti ini, itu hamba yang hina, yang hakir, zalil, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hamba yang
datang kepadanya dengan keimanan, dengan amal solehnya. Kita ini hina. Bagaimana hamba yang hina ini sampai apa? Menghinakan Allah, mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syiriknya, perbuatan kufurnya, perbuatan kemaksiatannya. Maka hendaknya seseorang sering-sering mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan pelajari ayat-ayat seperti ini. Oleh karena itulah yang namanya menghafal Al-Qur'an itu jangan diremehkan. Menghafal Al-Qur'an itu jangan diremehkan. Karena kalau kita ngaji ya, kadang dengar satu ayat sekali, dua kali, atau satu faedah sekali, dua kali, itu belum tentu bermanfaat. Belum tentu Allah jadikan ilmu itu bermanfaat sehingga kita ringan di dalam melakukannya, mudah di dalam mengamalkannya. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran, kita meroja ayat itu berulang-ulang, itu seakan-akan sesuatu yang memberikan tahdir, peringatan terus pada diri kita. Dan itu pasti akan memberikan manfaat, lebih memberikan asar pengaruh di dalam jiwa. Oleh karena itulah, bagaimanapun keadaan kita, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Minimal juz amma. Juz amma itu dihafalkan. Masa imam sholat kita tidak hafal suratnya, kan sedih itu. Harusnya seperti itu ya. Kita sholat di belakang, imamnya baca surah kok tidak hafal gitu. Harusnya sedih itu. Sehingga kalau sedih terus ada keinginan untuk menghafal. Nah, ini seharusnya yang dicari, dikejar. Untuk urusan-urusan seperti ini dikejar. Jangan pernah kita meremehkan gitu. Apa faedahnya menghafal Al-Quran? Apa faedahnya belajar nahwu shorof? Faedahnya belajar tahsin biar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa faedahnya? Nah, kadang banyak kan orang itu meremehkan perkara-perkara yang demikian. Tapi seandainya seseorang itu dia mengetahui bagaimana keagungan dari perkara-perkara syariat, maka tidak akan ada di dalam hatinya meremehkan hal seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Fama qaddara, maka tidaklah mengagungkan man hada sya'nuhu wa adamatu haqqa qadrihi, yang Allah itu keadaannya demikian, keagungannya dengan pengagungan yang sebenarnya, man asyraka ma'ahu fi ibadatihi, barang siapa yang dia menyekutukan Allah bersama Allah di dalam ibadah kepada Allah. Man laisa lahu syai'un min dzalikal battah, yang makhluk yang diibadahi itu tidak memiliki keagungan atau kemuliaan sedikit pun. Makhluk yang diibadahi itu tidak memiliki keagungan atau kemuliaan sedikit pun, termasuk Rasulullah SAW. Maka tidak boleh seorang menjadikan Rasulullah sebagai wasilah di dalam berdoa, atau malah meminta. Kan banyak syair-syair yang dendangkan. Tidak enak kadang ngomong, dinyanyikan. Syair-syair yang dibaca mereka itu, mereka tidak paham maknanya. Kadang ada di dalam syair-syair itu bentuk menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Seperti contohnya apa? Shalawat nariyah. Ya, shalawat nariyah itu bentuk apa? Menjadikan Rasulullah sebagai wasilah itu sebetulnya. Mereka menjadikan Rasulullah itu sebab terpenuhnya hajah, sebab hilangnya kesulitan, sebab dikabulkannya permintaan. Mereka jadikan Rasulullah wasilah di dalam hal-hal seperti itu. Maka seperti ini adalah kesyirikan. Ya, Rasulullah tentunya akan mengingkari seandainya ada di kalangan umatnya yang mengucapkan ucapan tersebut. Baik. Bal huwa a'jadu syai'in wa ad'afuhu. Bahkan makhluk itu adalah sesuatu yang paling lemahnya. Fama qaddara al-qawiy al-aziz, maka tidaklah mengagungkan zat yang maha kuat, maha perkasa, haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, man asyraka ma'ahu ad-dha'if ad-dalila, orang yang menyekutukan bersama Allah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah dan makhluk yang hina. Wa kadzalika maqaddarahu haqqa qadrihi, demikian juga tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Man qala, barang siapa yang mengatakan
innahu lam yursil ila khalqihi rasulan. Sesungguhnya Allah itu tidak mengutus kepada makhluk-makhluknya itu seorang rasul. Artinya ada di kalangan manusia yang mengatakan tidak ada rasul yang diutus. Wala anzala kitaban. Dia mengatakan juga Allah tidak menurunkan kitab. Bal nasibahu ila ma la yaliqu bihi. Bahkan dia menisbahkan atau menyandarkan kepada apa yang tidak pantas untuknya. Wala yusinu minhu, dan tidak membaguskan min ihmali khalqihi, dari mengabaikan makhluknya, wa tadyi'ihim dan melemahkannya, wa tarkihim sudah, dan meninggalkannya begitu saja, wa qahim batilan abasa, dan menciptakan mereka dengan batil, dengan tanpa ada tujuan. Artinya kalau ada orang mengatakan Allah menciptakan kita ini tidak ada tujuannya, hanya untuk bersenang-senang saja, untuk makan, minum, bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia ini, maka orang-orang seperti ini dikatakan orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wala qaddarahu haqqa qadrihi, dan juga tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Man nafa haqa'iqa asma'ihi, orang yang menafikan hakikat-hakikat dari nama-namanya yang husna, wa sifatil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Seperti orang-orang siapa? Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Ya, kalau ini kan mengingkari sifat semuanya. Kalau orang-orang Asy'ariyah, dia mengingkari tapi dari sisi mentahrif. Mentahrif artinya memalingkan makna yang sahih kepada makna yang batil. Maka sama, mereka juga tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Fanafa sam'ahu wa basarahu, maka dia berani menafikan pendengaran Allah, wa basarahu, dan penglihatannya, wa iradatahu, dan kehendaknya, wa ikhtiyarahu, dan pilihannya, wa uluwahu fawqa khalqihi, dan menafikan ketinggian Allah di atas makhluknya, wa kalamahu, dan dia juga berani menafikan kalam, ucapan Allah, wa taklimahu, dan ucapan Allah kepada makhluknya, liman syaa, bagi siapa yang Allah kehendaki, min khalqihi, dari hamba-hambanya, bima yuridu, dengan apa yang Allah inginkan. Au nafa umuma qudratihi, atau dia tidak mengagungkan Allah ketika dia berani menafikan keumuman dari kekuasaannya, wa ta'alluqiha, dan keterkaitannya bi af'ali ibadihi, dengan perbuatan hamba-hambanya, min ta'atihim wa ma'asihim, dari ketaatan mereka dan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Fa akhrajaha an qudratihi, maka dia berani mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba itu an qudratihi, dari kekuasaannya, wa masyiatihi, dan kehendaknya, wa khalqihi, dan ciptaannya. Siapa ini yang dimaksudkan? Yang terakhir ini dimaksudkan siapa? Orang-orang orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah kan mengatakan makhluk tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, maka apa yang dia lakukan itu kehendak Allah semuanya. Dia mau mukmin, mau kafir, itu kehendak Allah semuanya. Maka orang-orang seperti ini dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, ketika dia menafikan apa? Hikmah Allah, menafikan apa? Kekuasaannya. Ini orang-orang Jabariyah. Maka semua orang-orang ahlul bid'ah, inti dari penyimpangan mereka karena mereka tidak mengagungkan Allah atau mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa ja'alahum, dan dia menjadikan makhluk yakhluquna li anfusihim, itu menciptakan diri-diri mereka sendiri, ma yasha'una, apa yang mereka kehendaki, biduni masyiatir Rabb, dengan tanpa apa? Kehendak Rabb. Kalau ini perbuatan siapa? Orang-orang Qadariyah. Kalau orang-orang Qadariyah mengatakan makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri, Allah tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan hamba. Fayakunu fi mulkihi, maka jadilah ada di dalam kekuasaan Allah itu ma la yasha'u, apa yang tidak Allah kehendaki. Baik. Wa yasha'u ma la yakunu, dan apa yang Allah kehendaki tidak harus terjadi. Ini orang-orang Qadariyah. Kalau orang-orang Qadariyah itu
pangkal dari kebid'ahnya kepada siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Orang Qadariyah itu pangkalnya kepada orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah di dalam masalah keimanan, masalah asma wa sifat. Tapi kalau dalam masalah takdir mereka dikatakan orang-orang Qadariyah. Ta'ala Allahu an qawlihi, maha tinggi Allah dari ucapan an qawli asbahil majusi, dari ucapan orang-orang yang seperti orang Majusi, uluwan kabira, dengan maha tingginya dan maha besarnya. Wa kadzalika ma qaddarahu haqqa qadrihi, demikian juga tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Man qala, orang yang mengatakan innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu al-'abda, sesungguhnya Allah itu menghukum, mengadab hambanya atas apa yang hamba itu tidak melakukannya. Allah itu bisa menghukum hambanya atas apa yang hamba itu tidak melakukannya. Wala lahu alaihi qaddarahu, dan tidak ada padanya itu pengagungan kepadanya, wala ta'sira lahu, dan tidak ada pengaruh baginya albattah. Artinya amal-amalnya tidak memberikan manfaat kepada hamba itu. Allah berkuasa untuk melakukannya. Ya, ada kebid'ahan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan ada orang mukmin, orang saleh, orang bertakwa, Allah mau mengadab itu haknya Allah, dan Allah bisa melakukannya. Paham ini? Bal huwa nafsu fi'lir Rabbi jalla wa ala, bahkan itulah perbuatan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Rabb jalla jalaluhu. Fa yu'aqibu 'abdahu, maka Allah bisa menghukum hambanya ala fi'lihi, atas perbuatannya, wa subhanahu, itu perbuatan Allah Subhanahu alladzi jabbarul 'abda alaihi, yang Allah bisa memaksa hambanya itu padanya. Allah bisa memaksa hamba itu padanya. Wa jabruhu 'alal fi'li, dan pemaksaan Allah untuk berbuat a'damu, itu lebih besar min ikrahil makhluki lil makhluki, dibandingkan pemaksaan makhluk kepada makhluk yang lain. Wa idza kana minal mustaqirri fil fitri, dan jika hal ini termasuk di antara hal yang ada di dalam fitrah-fitrah manusia, wal uquli, dan akal-akal manusia, anna sayyida, bahwasanya tuan itu lau akraha abdahu, seandainya dia memaksa budaknya, ala fi'lin, untuk melakukan suatu perbuatan, au alja'ahu ilaihi, atau dia memaksa tanpa ada perlawanan kepadanya, summa aqabahu alaihi, kemudian dia menghukum budaknya itu, lakana qabihan, maka seperti ini adalah hal yang buruk. Kalau misalkan ada tuan, dia menyuruh dihukum karena perbuatan itu, maka seperti ini adalah hal yang buruk, yang akal yang selamat, akal fitrah yang selamat tidak akan bisa menerimanya. Maka sama halnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin Allah memerintahkan hamba itu melakukan sesuatu, kemudian Allah memaksanya melakukan sesuatu, dan Allah mengadab karena perbuatannya itu. Ayo, saya selesaikan sampai satu paragraf. Fa'adalul adilin, maka Allah zat yang paling adil, wa akamul hakimin, dan paling bijaksana, wa arhamur rahimin, dan paling penyayang. Kaifa yujbiru atau yajbarul abda, bagaimana Allah itu bisa memaksa hambanya ala fi'li, untuk melakukan suatu perbuatan, la yakunu lil abdi fihi sana'un wala ta'sirun, yang hamba itu tidak mampu untuk melakukan perbuatan itu. Bagaimana Allah memaksa hamba itu bisa melakukan perbuatan yang hamba itu tidak mampu melakukannya. Wala huwa waqi'un bi iradatihi, dan itu tidak terjadi karena kehendaknya. Hamba itu tidak menghendakinya. Bal wala huwa fi'lu albattah, bahkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Atau itu bukan perbuatan dari hamba itu. Summa yu'aqibu alaihi uqubatal abad, kemudian Allah menghukum hamba ini dengan hukuman selama-lamanya. Ta'ala Allahu an dzalik,
Allah itu maha suci dari hal tersebut, uluwan kabira, dengan ketinggian dan kebesaran. Wa qawlu haula'i syarrun min aqwalil majus, dan ucapan orang-orang seperti ini adalah lebih buruk dibandingkan ucapan orang-orang Majusi. Wa ta'ifatani, dan dua kelompok tadi, orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah, ma qaddarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ya, orang Qadariyah, mereka tidak dikatakan mengagungkan Allah. Dari sisi mana? Orang-orang Qadariyah tidak mengagungkan Allah dari sisi mana? Menganggap perbuatan hamba itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tidak ada kaitannya dengan ilmunya, tidak ada kaitannya dengan ciptaannya. Hamba mau berbuat sendiri terserah, mau mukmin mau kafir, maka itu perbuatannya tidak ada kaitannya dengan Allah. Maka seperti ini tidak dikatakan dia mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Karena semua perbuatan hamba itu semua adalah terjadi dengan kehendak Allah. Semua terjadi dengan bagian dari ciptaan Allah. Ya, termasuk apa? Duduknya kita di sini, salatnya kita, maka semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman itu juga terjadi dengan kehendak Allah. Allah pemilik, penguasa alam semesta ini, dan Allah berkuasa untuk mengatur semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Bahkan kalau ada orang yang kafir, maka itu terjadi juga dengan kehendak Allah. Hanya kekafirannya itu adalah kezaliman yang dia lakukan. Setelah datang kepadanya petunjuk, datang kepadanya Rasul utusan Allah, ketika dia memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, maka itulah pilihan dia, dan Allah tidak berbuat kezaliman sedikitpun kepada hambanya. Adapun orang-orang Jabariyah, maka mereka tidak mengagungkan Allah. Dari sisi mana? Mengatakan Allah tidak punya sifat hikmah. Hamba itu mau mukmin kafir itu tidak ada pilihan. Sudah, itu kehendak Allah semuanya. Hamba tidak punya pilihan, tidak punya masyiah kehendak. Maka seperti ini juga tidak mengagungkan Allah. Tapi mereka melakukan kebid'ahan itu kira-kira dengan niat yang baik atau tidak? Dengan niat yang baik. Semua ahlul bid'ah itu ketika melakukan kebid'ahannya itu semua melakukannya dengan niat yang baik. Kira-kira kalau orang Qadariyah itu niat baiknya apa? Orang-orang Qadariyah di kalangan orang Mu'tazilah, kira-kira niat baiknya apa? Di dalam mengagungkan Allah, niat mereka untuk mengagungkan Allah itu kira-kira niat baiknya apa? Kata mereka, Allah itu pasti akan melakukan apa yang Allah ancamkan. Allah pasti tidak akan menyelisihi ancamannya. Dan Allah harus, kata mereka, Allah harus melakukan ancamannya karena Allah sudah mengancam hambanya. Nah, sehingga orang-orang yang berbuat kekafiran, maka mereka harus apa? Harus ditimpa dengan ancamannya itu. Allah Maha Suci, kata mereka, dari menyelisih ancamannya. Adapun orang-orang Jabariyah, maka dari sisi niat baiknya mereka apa? Mengagungkan Allah dari sisi kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kekuatannya. Tapi mereka tidak melihat dari sisi hikmahnya, tidak misi dari kasih sayangnya. Ayo, ini diantara hal-hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan perkara-perkara yang hamba itu terjatuh ke dalam perbuatan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya menjadikan tanbih untuk kita. Jadikan tanbih untuk kita. Sehingga pentingnya kita belajar akidah itu, kenapa? Agar kita mengetahui keagungan Allah, kekuasaannya yang sempurna, sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan. Jangan karena persangkaan buruk kita akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan tentunya itu sebabkan karena kusuril ilm, kurangnya ilmu, sehingga seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, seperti ucapan orang-orang zaman sekarang, mikir kok halal haram, cari yang haram saja susah. Seakan-akan dia berburuk sangka kepada Allah dari sisi mana? Allah tidak mampu untuk memudahkan dia mendapatkan harta yang halal, sehingga dia harus mencari perkara yang haram.
Kemudian orang-orang terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, prasangka buruknya kepada Allah, Pak. Seakan-akan dia itu bisa hidup selamanya. Allah tidak punya kuasa untuk mewafatkannya dia pada saat itu. Allah tidak mampu untuk mengadabnya dia pada saat itu. Nah, terus demikian persangkaan-persangkaan buruk yang ada di dalam hati kita, maka hendaknya kita buang. Termasuk ketika ditimpa musibah. Termasuk ketika ditimpa musibah, ujian. Biasanya kita persangka buruk kepada Allah dari sisi mana? Kalau orang ditimpa musibah, dia prasangka buruk kepada Allah dengan keadaan yang bagaimana? Seakan-akan Allah tidak sayang kepadanya. Seakan-akan Allah menyanyiakannya. Allah tidak cinta kepadanya. Allah tidak memudahkan urusannya. Ini persangkaan buruknya hamba kalau ditimpa musibah seperti ini. Maka bersangka buruk seperti ini lebih besar keburukannya dibandingkan musibah itu sendiri. Ya, tapi kalau haknya seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, maka harusnya bagaimana? Yang pertama dia yakini ini pasti karena sebab apa? Dosa-dosanya. Pasti itu. Ini pasti karena apa? Cintanya Allah kepadanya, karena mengingatkan. Benar kata Al-Imam Ibnu Qayyim, laulal musibah la ahlakanna dzunub. Seandainya bukan karena musibah, maka dosa-dosa itu akan membinasakan diri kita. Ya kenapa? Ya kita dalam keadaan lalai terus. Dan ditimpa musibah, hidup enak terus, akhirnya dicabut nyawanya dalam keadaan lalai. Nah, ini keburukan ini. Tapi Allah pasti itu mengingatkan kita kalau kita berbuat dosa. Ini cintanya Allah pada kita. Kemudian pasti ada hikmah di baliknya. Ya, husnudzon kita pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian husnudzon kita pasti ini adalah hal yang paling terbaik yang Allah pilihkan untuk hambanya. Nah, terus apa? Ini karena memang sudah tercatat di dalam catatan takdir. Maka enak jadi orang mukmin itu. Ya, tentunya imannya kuat. Sungguh bergembira, berbahagia orang yang mukmin itu. Mau ditimpa musibah atau diberi kenikmatan, maka dia bisa senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebalikannya orang-orang yang lalai. Dia diberikan kenikmatan terus, dikiranya Allah sayang padanya. Padahal itu bentuk apa? Istidraj. Padahal itu bentuk istidraj. Baik. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.